Kembali lagi bersama channel official Developer Computer Club, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai database MySQL. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu database. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu database MySQL. Oke, langsung saja. Yang pertama itu melihat database di MySQL. Jadi di video kemarin kita sudah mencoba sintaks ini, show database, di mana perintah ini itu untuk menampilkan semua database yang ada pada MySQL. Kita coba misalnya di sini saya sudah masuk ke MySQL-nya. Kita coba show databases titik koma. Nah, maka dia menampilkan semua isi dari database yang telah saya buat. Jadi setiap mengetikkan perintah MySQL harus diakhiri dengan titik koma. Nah, bagaimana jika tidak diakhiri dengan titik koma? Kita enter, maka dia akan muncul tanda panah di bawahnya. Nah, di sini artinya perintahnya belum selesai. Untuk mengakhiri suatu perintah atau menjalankan suatu perintah MySQL, kita akhiri dengan titik koma. Nah, seperti itu. Itu untuk penulisan sintaks MySQL-nya. Perintah selanjutnya yaitu membuat database. Adapun perintahnya itu create, kemudian dilanjutkan dengan database, kemudian nama database-nya. Misalnya di sini saya membuat database, jadi create database, lalu nama database-nya apa? Misalnya di sini belajar MySQL, kemudian diakhiri dengan titik koma. Enter, maka dia akan menampilkan query OK, one row affected, artinya database belajar MySQL telah dibuat. Untuk melihat database yang telah kita buat, kita gunakan lagi perintah show databases. Titik koma. Kita lihat database yang kita buat. Nah, ini belajar MySQL. Nah, seperti itu. Nah, ingat untuk perintah MySQL-nya ini harus tepat. Artinya jika misalnya kita kurangan satu angka misalnya, nah, maka dia akan menampilkan error sintaks, yang artinya ada yang salah dengan sintaksnya. Jadi kita tambahkan kembali ke databases. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya itu ada perintah memilih database, di mana perintahnya yaitu use, baru nama database-nya apa. Misalnya di sini saya ingin menggunakan database yang baru kita buat tadi. Jadi teman-teman sisa ketik aja use, baru nama database-nya apa, baru belajar MySQL. Kemudian di sini ada perintah database change, artinya database telah digunakan. Nah, teman-teman lihat di sini dari yang awalnya non atau tidak ada, berubah menjadi belajar MySQL. Untuk perintahnya ini dia tidak perlu titik koma, jadi tanpa titik koma pun bisa juga. Kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman salah menggunakan database MySQL-nya atau ingin berpindah database? Caranya mudah, teman-teman sisa use saja database yang mau digunakan lagi. Misalnya di sini belajar CRUD. Di sini saya sisa ketik saja use, baru nama database-nya belajar CRUD titik koma. Maka database change, artinya dia berubah database yang digunakan. Seperti itu. Ketika database-nya sudah digunakan, kita bisa menggunakan perintah show table. Kalau teman-teman masih ingat video kemarin, struktur dari database itu ada diawali dengan database, kemudian di dalamnya ada sebuah tabel. Jadi untuk ketika sudah menggunakan database-nya, maka kita sudah bisa menggunakan perintah show table ini. Kalau show tables, maka dia akan menampilkan seperti ini, tabel-tabel yang ada di dalam database belajar CRUD. Seperti itu. Kita coba use belajar MySQL, database yang kita buat tadi, kemudian show tables,
Kenapa di sini empty set? Karena kita belum membuat tabel sama sekali di dalam database-nya. Seperti itu. Kemudian perintah terakhir yaitu menghapus database. Perintahnya yaitu drop database, kemudian nama database-nya apa. Misalnya di sini saya contohkan, saya ingin menghapus database yang kita buat tadi. Jadi teman-teman ketik drop database belajar MySQL query oke, no row. Artinya database telah berhasil dihapus. Kalau kita coba cek lagi show databases, teman-teman scroll ke atas tadi, maka dia menghapus database belajar MySQL yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, untuk perintah ini teman-teman harus berhati-hati karena jangan sampai teman-teman salah menghapus database-nya, karena itu bisa menghapus semua isi yang ada di dalam database tersebut. Jadi teman-teman harap perhatikan nama database yang ingin dihapus. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih.